hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bapak calon guru penggerak SMP Negeri 1 Kota Sukabumi, serta para peserta diseminasi Ibu dan Bapak guru SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Pertama-tama pada hari yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Kegiatan hari ini yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 yang akan dilaksanakan oleh para calon guru penggerak SMP Negeri 1 Kota Sukabumi yang terdiri dari Ibu Eni Sudarwati SPD, Bapak M. Adi Rahmatullah SPD, Ibu Lili Sulansari SPD, serta Ibu Penis Susilawati SPD. Adapun kegiatan diseminasi ini yaitu kegiatan yang ditujukan kepada komunitas guru agar kita bisa memperoleh informasi sehingga timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran setiap hari. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, calon guru penggerak itu memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah sebagai guru penggerak, yang pertama menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru, yang kedua sebagai pengajar praktik bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran, kemudian yang ketiga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Nah, dari poin-poin tersebut, setelah mereka melakukan proses pelatihan selama kurang lebih nanti 6 bulan ya Pak Adi, pada hari ini mereka akan memberikan pengalaman baik apa yang sudah mereka terima kepada kita, sehingga diharapkan nanti kita sebagai komunitas belajar di SMP Negeri 1 bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, kemudian mengembangkan apa yang mereka berikan kepada kita hari ini, yaitu terutama mengenai proses pembelajaran di kelas. Hari ini mereka juga akan memaparkan inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kegiatan yang tidak hanya yang berpusatnya hanya kepada siswa. Oleh karena itu, untuk hari ini acaranya yang pertama adalah pembukaan, kedua laporan dari koordinator CGP yang akan disampaikan oleh Bapak M. Adi Rahmatullah, kemudian yang ketiga sambutan dan pembuka kegiatan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Kota Sukabumi yang hari ini diwakilkan. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan doa. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pemateri 1, 2, 3, dan 4, dan terakhir nanti akan ditutup dengan refleksi dan penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini, untuk pembukaan hari ini, untuk memperlancar kegiatan hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu laporan koordinator CGP yang akan disampaikan oleh Bapak M. Adi Rahmatullah SPD. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak, dan yang saya banggakan dan saya hormati juga para guru SMP Negeri 1 Kota Sukabumi yang bisa hadir pada kesempatan hari ini. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kegiatan ini berjudul diseminasi berkenaan dengan program guru penggerak, lebih lengkapnya angkatan ke-6 untuk se-Indonesia, tapi untuk di Kota Sukabumi ini adalah angkatan yang pertama. Adapun materi diseminasi hari ini yaitu berkenaan dengan budaya positif. Ini merupakan salah satu dari 10 materi yang akan kami terima selama kegiatan program guru penggerak ini.
Ini merupakan materi keempat sebenarnya dari 10 yang kami akan terima. Saat ini kami baru melaksanakan kegiatan guru penggerak ini baru sekitar 2,5 bulan kira-kira seperti itu. Baru sekitar 5 modul. Jadi baru setengahnya nih kita untuk kegiatan guru penggerak ini, dan nanti akan berakhir pada bulan Mei begitu. Nah, lumayan ada sekitar hampir durasi waktu selamanya sepertinya 10 bulan, tapi sebenarnya hanya 6 bulan karena pada bulan Januari, Februari itu kita off dulu. Jadi sampai Desember dulu, kemudian nanti dari lagi bulan Maret, April, dan Mei begitu. Itu tentang agenda kegiatan guru penggerak. Perlu kami sampaikan juga bahwa guru penggerak yang ada di Kota Sukabumi ini berjumlah 57 orang awalnya, kemudian 2 orang mengundurkan diri, dan akhirnya tersisa hanya 55 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM. Adapun khusus untuk SMP berjumlah 14 orang, semuanya dari sekolah negeri, tidak ada yang dari swasta. Dan alhamdulillah kita 4 orang dari 14 itu 4 dari SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Itu suatu kebanggaan bagi kami bisa mengikuti pembelajaran di guru penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Baik Bapak sekalian, untuk hari ini, khusus hari ini kami sampaikan akan berdiskusi bersama-sama, akan menyampaikan berkenaan dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Itu nanti akan diawali oleh Ibu Eni. Bagaimana sih budaya positif? Kalau lebih kecilnya adalah disiplin positif. Lebih kecilnya lagi kan, kalau budaya itu kebiasaan yang terus berulang-ulang, itu kalau budaya. Jadi kita akan mulai dari hal yang kecil dulu, yaitu berkenaan dengan disiplin positif, baik itu untuk guru ataupun untuk murid. Tetapi untuk di sini lebih kepada untuk guru, bagaimana memperlakukan murid dalam hal kedisiplinan seperti itu. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu Eni, kemudian saya, kemudian Bu Feni, dan terakhir oleh Bu Delis. Sini mulai dari konsep, praktek sampai dengan apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan murid. Pendeknya sebenarnya budaya positif itu bagaimana kita menangani disiplin siswa, terutama yang melanggar aturan. Itu saja. Sebenarnya melanggar aturan kalau sekarang bahasanya, mungkin melanggar satu keyakinan. Itu saja. Jadi bagaimana memang ada bahasa-bahasa baru dalam program guru penggerak ini, tapi sebenarnya sudah biasa kita hadapi sebenarnya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kesediaan Bapak sekalian meluangkan waktu untuk kegiatan ini. Ini merupakan salah satu tagihan kami, memang harus menyampaikan kembali informasi yang kami dapat pada rekan-rekan semua. Sebenarnya yang diminta itu hanya minimal 10 orang. Minimal 10 orang. Pada awalnya kami akan dilaksanakan pada saat rapat dinas nanti siang, tapi nampaknya melihat agenda dari rapat dinas itu nanti siang agak padat begitu, mungkin ada sekitar 4 atau 5 agenda. Jadi kami mengambil inisiasi kita di awal saja di hari ini sudah meminta izin Bapak Kepala Sekolah untuk kegiatan di hari ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penerimaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi atas laporannya. Kemudian kita menginjak acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Patur selaku Wakasek Bidang Humas. Kepadanya waktu dan tempat saya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Sekjen Guru, Bapak Adi, Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, khususnya guru penggerak dan juga P3K. Yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana yang cukup bergairah, cukup semangat dan juga cukup syahdu. Karena di ruangan ber-AC jadi syahdu. Kita bersyukur karena dalam keadaan sehat walafiat, kemudian juga kita dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita sehari-hari sebagai guru, sebagai
penanggung jawab terdepan di garda pembangunan pendidikan di Indonesia. Adapun dalam kesempatan ini saya diminta untuk membuka acara kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan implementasi aksi nyata modul 14 pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memberikan kesempatan. Ini sebuah kehormatan ya, meskipun memang dadakan karena sebetulnya mungkin saya dilihat karena faktornya sudah tua saja yang sebentar lagi akan expire ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk memberikan mungkin pandangan-pandangan sedikit. Yang pertama ya, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa dilaksanakan dengan lancar dan dengan sebaik-baiknya, bisa efisien ya, dan hasilnya bisa maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi calon peserta ya yang akan mendapatkan materi dari guru-guru penggerak yang sudah terlebih dulu, ya mudah-mudahan menjadi pendorong untuk kemudian menjadi motivasi yang akhirnya bisa menjadi bagian daripada guru penggerak juga. Ya. Dan yang lebih penting barangkali kepada yang sudah senior tentunya yang banyak pengalaman, berikanlah ya, semua ilmu yang ada pada adik-adik mungkin atau pada rekan-rekan guru yang lebih junior, meskipun kita sebetulnya tidak ada istilah ya senior dan junior ya, hak dan kewajibannya sebagai guru tentunya ya sama. Dan kemudian pada yang masih muda-muda ambillah yang memang baik, kemudian yang tidak baik dari kami-kami yang sudah lama di sini ya jangan diambil, jangan tinggalkan. Dan selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, yang bagian yang terpenting, wujudkanlah ya, kerjasama, karena kadang-kadang kita ini yang mampu baru bisa bekerja bersama-sama, tapi kerjasama itu belum bisa dibangun secara baik. Nah, bagaimana sih perbedaan antara kerjasama dengan kerja bersama-sama? Kalau kerja bersama-sama mungkin kita hanya sekedar mengerjakan suatu tugas atau suatu pekerjaan secara bersama-sama, tapi mungkin kurang ada koordinasi. Tapi ketika sudah ada kerjasama, walaupun mungkin kita terpisah di ruangan yang berbeda, di tempat yang berjauhan, kalau kita ada koordinasi, itu namanya kita juga sudah melakukan pekerjaan secara bersama-sama dan ada unsur kerjasamanya. Ya. Misalnya apalagi di era seperti sekarang, era global. Ya, tentunya walaupun mungkin kita ada di sini, kemudian kita ada di tempat lain, ya, saya ada perlu dengan Pak Adi, ada suatu masalah, saya bisa berkomunikasi. Bagaimana ini untuk menyelesaikan masalah ini? Itu namanya koordinasi, namanya kerjasama. Nah, jadi perlu dibangun. Karena insya Allah dengan kerjasama, sebenarnya poin mungkin yang perlu kita tingkatkan di SMP 1 adalah itu tadi, manajerial dan kerjasama. Nah, secara budaya positif sudah bagus, insya Allah. Secara umum kita semuanya sudah memiliki budaya positif, meskipun mungkin budaya positifnya masih warnanya masing-masing. Nah, ini yang perlu kita persatukan Pak Adi ya, tentunya dari kurikulum yang masih panjang perjalanannya ya, dan insya Allah ya, sebentar lagi banyak yang senior termasuk kepala sekolah dan insya Allah kita nuansanya saat ini berbeda ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama Bapak dan Ibu betul-betul kita tingkatkan ya, untuk itu mudah-mudahan kegiatan sekali lagi bisa berjalan dengan baik. Saya kira kurang bijaksana kalau saya harus panjang lebar ya, karena memang tugasnya cuma membuka saja ya, dan tadi sudah dibuka dengan ya kalimat bismillah untuk kali ini secara resmi saja. Maka acara ini acara kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan implementasi aksi nyata modul 14 pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6 secara resmi di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi secara resmi dibuka. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Dipersilakan untuk dilanjutkan kepada acara berikutnya. Apabila di dalam sambutan ini ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan,
di hati Bapak dan Ibu, kami atas nama pribadi dan juga atas nama sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Fatur, serta alhamdulillah kegiatan hari ini sudah dibuka secara resmi. Sebelum acara inti, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya seluruh rangkaian acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipandu atau dipimpin oleh Bapak Dudu. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk mempermudah atau mendapatkan keberkahan pada acara kegiatan kita hari ini. Alangkah baiknya kita semua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan wa bini maulika fil mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, santai saja, boleh sambil menyantap baksonya karena memang jam makan siang. Jadi mudah-mudahan dengan tetap memakan bakso tetap fokus ya, perutnya terisi, pikiran pun tetap fokus untuk menyimak. Insya Allah materi ini bermanfaat untuk kita semua. Hapunten kasuhun ngadet kesim kuring dia, berdirinya saya di sini bukan mau mematahan mojai kamari, dasarnya semeri, karena sebagai pematahan mereka kamunya dasarnya semuanya. Ya mereka etan itu lah ya, sing kuring, kakak kerancenan, tapi kengeng amanah, mendapatkan amanah, sedikit ilmu yang bisa kita bagikan bersama-sama, yang kita bisa refleksikan bersama-sama, karena ini ternyata insya Allah teori-teori ini ada sisi positifnya yang bisa kita kembangkan dan diaplikasikan di sekolah kita. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Alhamdulillah tadi teori-teori luar biasa sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang hebat, Ibu Eni, Pak Adi, dan Ibu Feni. Saya di sini hanya lebih memaparkan implementasinya, bagaimana penerapan 5 posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi dalam proses pembelajaran baik di kelas-kelas maupun di sekolah kita. Adapun yang kita awali adalah menurut buku teori yang disampaikan oleh Diane Gosson, bahwa saat ini kita harus merefleksi kembali, bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh manakah efektivitas proses kontrol yang telah kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari kita sebagai guru. Sehingga kita di sini harus tahu sejauh mana perjalanan
kita sebagai guru dalam menerapkan posisi kontrol kita. Menurut Dayang dosen ini, bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus kita kenal dan kita ketahui bersama. Mungkin selama ini kita pernah melakukan ini, tapi tanpa secara tidak sadar, oh ternyata saya dominan dengan posisi-posisi ini. Posisi 5 kontrol ini terdiri dari yang pertama, yaitu adalah posisi penghukum, kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai pemantau, kemudian ada posisi sebagai teman, dan posisi kita sebagai manajer. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan menonton bersama, menyimak bersama implementasi dan ilustrasi bagaimana kelima posisi-posisi ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru dalam pembelajaran sehari-hari ataupun dalam proses penerapan disiplin positif di sekolah masing-masing. Ini 5 posisi kontrol tadi, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Seperti apakah gambarannya? Mari sambil memakan bakso, kita simak baik-baik video berikut ini. Ada soundnya nggak, Bu? Oh. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Kita akan perhatikan di sini ilustrasi posisi kontrol. Masih di video ada? Kita datang terlambat itu karena nggak ada GBK ya. Mode FM. Orang yang paling Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. oh iya. Sambungin besar ini, apalagi banyak. Ini posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Volume suara mulai menurun. Tadi penghukum menghardik ya, agak membentak dan sedikit menyakitkan verbal redaksi dari kalimat. Yang ketiga, kita akan menyaksikan
posisi guru, posisi kontrol, yaitu sebagai pemantau, ya. Sebagai teman dulu, ya. Nah di sini volume guru kata-katanya semakin lembut, kalimatnya membuat anak nyaman. Bagaimana kita berdialog dengan anak lainnya seorang teman. Kuliah kita semester apakah udah itu 6 bulan jadi Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Jadi Bu. terlihat anak tampak nyaman berdialog dengan guru karena guru memposisikan diri sebagai teman. Lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tapi dampaknya anak jadi ketergantungan sama seseorang. Dan di guru dia akan berubah sikap. Ya seperti itu. Sebagai pemantau kita saksikan di sini. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Sebagai pemantau, guru mengingatkan kembali peraturan Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini anak juga tampak masih lebih nyaman, belum lepas lah ya. Sudah mungkin agak nyaman sedikit dibandingkan dengan posisi ketika guru sebagai pembuku atau pembuat perasaan besar. Naren! Ini posisi terakhir Selamat sebagai pagi, Bu. manajer, ya. Selamat pagi Naren. Beda volume suara, Bu. mulai Saya terlambat. gambar, Iya, tulus, sekolah masuknya menyampaikan. jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi jelas sekali ya Bapak Ibu perbedaan ilustrasi dan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer tampak sekali anak di endingnya itu lebih percaya diri karena apa? Guru di sini tidak fokus ke masalah. Guru fokus bagaimana menggali, menuntun anak untuk menyelesaikan, mempertanggungjawabkan masalahnya sendiri dan mencari solusinya sendiri. Jadi sini anak kembali ke kelompoknya dengan rasa percaya diri bahwa ternyata dia sudah bergeser dari identitas gagal tadi, terlambat sekolah, ke identitas sukses. Bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang dia tawarkan atas bimbingan gurunya.
Ilustrasi tadi kita lihat di bak posisi kontrol. Pertama kita ketika melihat identitas gagal ada dua, yaitu ketika guru sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi ketika ilustrasinya guru dari mulai berkatanya dengan menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir, gitu biasanya seperti itu tanpa kita sadari. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan sudah langsung ke vonis, ke hukuman. Misalnya upamanya dicukur, bapak dicukur ayeuna. Nah, itu sering kadang terlontar tanpa kita sadari dan mungkin kita tidak pernah mengetahui latar belakang kenapa anak tersebut tidak dicukur sampai saat ini. Entah tidak punya uang, memang tidak sempat karena pulang sore dengan aktivitas yang padat. Jadi kita langsung memvonis begitu saja. Ya. Yang ketiga, hasilnya apa? Di sini anak akan menjadi pemberontak, akan menjadi pendendam, atau menyalahkan orang lain. Oh, gara-gara nggak punya uang, gara-gara itu nggak bisa. Dia akan menyalahkan siapapun di lingkungan sekitarnya. Jadi tanpa mengevaluasi diri sendiri. Ya. Posisi yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tadi kita sekali memang kalau guru suara mulai menurun, tapi menyakit kata-katanya. Ya. Di sini guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga anak tambah merasa down, tambah merasa bersalah. Oh, hal ini lakukan karena dianya. Guru fokus ke muridnya, menyalahkan muridnya, sehingga anak sudah masalah sudutkan kembali sehingga berlipat ganda rasa bersalahnya, sehingga disebut posisi identitas gagal di sini. Hasilnya apa? Anak akan menjadi pembohong yang andal, menyangka, deny dengan lingkungan atau dengan pernyataan dari guru, dan kadang-kadang dia menyembunyikan sesuatu, tidak akan terbuka kepada gurunya seperti itu. Kita perhatikan 3 posisi yang berada di identitas berhasil atau sukses, yaitu sebagai teman, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sebagai teman tadi, dari redaksi yang dilontarkan, guru mengeluarkan kata-kata yang lebih lembut, lebih nyaman, lebih akrab dengan murid, sehingga murid pun lebih akrab lagi meresponnya. Membuatkan alasan-alasan untuk murid, jadi tidak fokus ke masa, tapi bagaimana menggali anak untuk memberikan alasan-alasan tersebut. Contohnya, guru berkata, lakukan bapak ibu ya, nanti kalau nggak begini, nanti bapak akan ditegur ke sekolah, nanti ibu sebagai siswa akan ditegur. Jadi menjadikan alasan itu untuk anak merasa lebih akrab lagi dengan kita, seperti itu ya. Kemudian hasilnya apa? Anak akan lebih tergantung pada sosok kita. Kalau bertemu dengan guru lain, sikapnya akan berbeda karena dia nyamannya dengan kita saja. Mungkin sikap anak tersebut dengan saya, karena saya sudah menjadi teman, buat dia akan berbeda patuhi dengan Pak Wandi. Saya karena anak tersebut tidak akan dengan Pak Wandi, sehingga peluang-peluang dia untuk melanggar lagi itu masih ada ya. Kemudian yang kedua, pemantau. Di sini guru mengingatkan kembali konsekuensi atau kesepakatan peraturan sekolah. Yuk, kamu ingat nggak masuk sekolah itu jam berapa sih? Jadi lebih mengaitkan anak kepada peraturan sekolah. Di sini guru akan berkata, apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Apa konsekuensinya kalau kamu memakai sepatu hitam? Jadi lebih mengembalikan masalah ke dalam peraturan-peraturan yang telah disepakati. Dan hasilnya apa? Anak akan merasa selalu diawasi karena sini guru sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu sekalian, posisi yang kelima ini merupakan posisi yang paling ideal, mudah diucapkan tapi mungkin agak sulit diimplementasikan. Sebagai manajer tadi, di sini guru lebih fokus kepada bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada. Bagaimana anak dituntun, dibimbing untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang dia buat, dan bagaimana menuntun anak untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Contohnya, apa yang kamu yakini? Artinya apa yang sudah kamu yakini sepakati dalam peraturan sekolah? Apakah dengan datang terlambat ke sekolah kamu bisa menghargai diri sendiri? Apakah kamu datang terlambat ke sekolah kamu bisa menghargai orang lain? Mungkin guru sudah menunggu di kelas, teman-teman sudah menunggu di kelas, dan kamu terlambat, misalnya ada kesepakatan kelas, pembelajaran tidak akan dimulai kalau siswa belum berkumpul bersama. Misalnya jika ada kesepakatan kelas seperti itu, otomatis ketika anak ini tidak hadir tepat waktu akan merugikan teman-temannya yang lain. Di sini guru lebih menyadarkan anak untuk kembali kepada motivasi intrinsiknya, kepada kesadaran dirinya, bukan karena seseorang, bukan karena lingkungan, bukan karena peraturan, tapi dari apa yang dia yakini selama ini. Nah, di sini hasilnya apa? Akan menguatkan karakter anak. Anak akan menyadari bahwa kesalahan ini adalah dari mungkin keteledoran dia,
dari ketidakdisiplinan dia, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan peraturan, tanpa menyalahkan bu, tapi oh iya, ini mungkin karena saya kurang manage waktu dengan baik, sehingga saya bangun terlambat, datang ke sekolah terlambat, dan efeknya dia mendapat teguran seperti itu. Nah, disinilah ada 5 posisi kontrol, dan diharapkan menurut teori Diane Gosson ini adalah guru memposisikan diri sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Manajer dalam arti bukan mengatur, bukan mengontrol, tapi manajer mengarahkan, menuntun, memfasilitasi murid agar menyadari segala tindakan salahnya dan belajar bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, ini yang disebut 5 posisi kontrol. Selanjutnya kita akan kembali kepada tentang restitusi tadi yang sudah dibahas oleh Pak Adi. Masih ingat Bapak Ibu apa yang disebut dengan restitusi? Mengganti apa tadi? Ganti rugi. Ganti, mungkin dalam bidang lain bisa ganti rugi ya. Tapi yang di sini adalah kita mengkondisikan anak untuk belajar menyadari kesalahannya, menuntun dia, mengkondisikan dia untuk mencari solusi-solusi dari masalahnya dan belajar bertanggung jawab melaksanakan bagaimana tindakan selanjutnya. Sehingga ketika kembali ke kelompoknya, dia sudah menyadari kesalahannya, yakin apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, dan merasa percaya diri bahwa dia tetap sama dengan yang lain. Biasanya dalam memberi hukuman, anak akan dipisahkan, sehingga dia akan merasa tambah udah masalah, dikondisikan, tambah bersalah juga, dipisahkan. Udah kamu di luar kelas aja, cari LKS weh. Nah, itu justru yang tidak boleh dilakukan. Harusnya ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita tadi sebagai manajer memberikan penjelasan, memberikan tuntunan agar anak menyadari, menawarkan solusi bagaimana dia menyelesaikan masalah tersebut, dan dikembalikan kepada kelas, belajar bersama-sama dengan teman-teman tanpa rasa bersalah yang menyelimuti selama sekalian tersebut. Mungkin selama ini seperti itu, anak akan mengerjakan tugas keluar kelas, pakai kerjakan di perpustakaan atau di mana. Saya pun sering melakukan itu, makanya ketika belajar 5 kontrol, posisi guru ini merefleksi diri sendiri, merasa tertampar bahwa oh selama ini saya merasa sudah benar saja mengajar. Ternyata banyak hal yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita pelajari dan diterapkan secara bertahap. Memang tidak mudah secara keseluruhan, tapi dengan bismillah bersama-sama saling mendukung, kita coba mengimplementasikan 5 posisi kontrol ini khususnya sebagai guru, sebagai manajer ya. Nah, bagaimana tadi proses restitusi ini bisa dilaksanakan dalam proses pembelajaran? Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini bukan proses dialog atau kolaborasi antara guru dan murid, bagaimana menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan perilakunya. Ya, tahapannya apa saja? Kita lihat, sini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan identitas gagal tadi, kita menggiring anak, mendampingi anak untuk bergeser ke identitas sukses ya. Merasa bersalah, kita giring, kita tidak fokus kepada masalahnya, kita fokus kepada solusinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menegaskan kembali apa yang sudah dia lakukan, tapi bukan kita yang menyatakan, menekan kepada anak. Menurut kamu, terlambat sekolah itu merugikan atau tidak? Atau apa dampaknya jika kamu terlambat sekolah? Lebih ke dialog seperti itu ya. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kembali lagi kepada kesepakatan kelas, kepada peraturan-peraturan sekolah yang telah disepakati oleh anak tersebut. Sehingga dalam prosesnya dia sudah tidak merasa dihukum lagi, tapi intinya oh iya, bahwa dalam kelas saya harus saling menghargai orang lain, caranya dengan tidak datang terlambat. Jadi dikembalikan seperti itu. Untuk lebih jelasnya bagaimana kita mengimplementasikan 3 tahapan ini, kita lihat nonton lagi video implementasi segitiga restitusi di dalam kelas ya. Sudah habis Bapak Ibu baksonya atau belum dimakan ya? Nah, ini ada kasus. Keduanya belum. Selamat tidur. Masih ada nasi Pak. Ini ada anak yang datang mungkin ke guru BK dengan emosi yang meledak-ledak karena di. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hadir sama Desa? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Ini menstabilkan identitas. Yang anak masih emosi ya di Ya sini. pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. So banget. Saya bentak-bentak dia depan Validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya, alhamdulillah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya Ini masih validasi tindakan yang salah ya. Padahal Guru menuntun dengan dialog-dialognya Ya, pasti. agar anak menyadari. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan keyakinan, Tindakan kesepakatan kamu kelas, kira-kira peraturan ya. sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Tapi saat ini saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau gitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, sekali di sini guru tidak fokus ke masalah kesalahan yang dibuat anak, tapi lebih fokus bagaimana menuntut dia dengan nyaman dari emosi yang meledak-ledak, akhirnya turun dan ya nyaman mengeluarkan pendapatnya sendiri, nyaman dan percaya diri menawarkan solusi-solusi yang ditawarkan oleh dirinya sendiri, bukan solusi dari guru. Dalam menstabilkan identitas ada beberapa prinsip yang harus kita terapkan. Yang pertama, kita terangkan kepada anak bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Sebagai manusiawi, baik ibu maupun kamu sama-sama manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kita buat nyaman dulu dianya, soalnya tidak dihakimi. Oh iya ya, bapak ibu juga pernah mengalami kesalahan seperti itu. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Tadi ketika datang dia merasa gagal, merasa down, sudah dipitnah segala macam. Tapi si bapak tadi menuntun dengan dialog-dialog yang bijak sehingga anak bergeser secara ini menyadari bahwa oh iya ya, memang mempertahankan sesuatu yang berharga itu, membela diri itu sesuatu yang benar. Tapi dengan cara yang salah tidak salah juga. Jadi dituntut bagaimana membela keyakinan diri, membela harga diri dengan cara yang benar melalui tadi validasi tindakan yang salah. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami dengan segal. Udah makar ambak, kurang dikritik deh, akan tambah meledak-ledak. Kita raih, kita rangkul mereka, posisikan diri kita sebagai mereka. Mungkin guru BK itu lebih paham ya. Jadi ketika ada anak yang sedang marah apa-apa, jangan fokus kepada "dah kamu nasi kieu, coba lah nyebut-nyebut bapak," misalnya. Dia akan tambah down dan justru menyiapkan pembelaan diri. Jangan kita naon mesti carikan kubu ini kubu Siska gitu ya. Jadi intinya kita posisikan di sini sebagai menstabilkan identitas, bagaimana anak untuk cooling down dulu, menyadari posisinya sebagai apa di situ ya. Di sini kita bisa mengajukan pernyataan atau pertanyaan. Membuat kesalahan adalah hal yang wajar, nah, tidak apa-apa. Mungkin saat ini kamu, misalnya kita telusuri latar belakang mengapa dia berbuat seperti itu. Manusia tidak ada yang sempurna. Bapak dan kamu adalah manusia biasa, sama-sama pernah berbuat salah. Tapi yuk ke depannya, nah kita arahkan seperti itu. Selanjutnya, apakah saat ini kamu dalam menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Dengan posisi tadi, apakah enak jadi pemarah? Kita sadarkan seperti itu. Ternyata enggak ya Pak, jadi pemarah itu capek lah gitu ya. Kita lebih menyadarkan anak kepada dirinya sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, dari identitas gagal ke identitas sukses, kita kembali ke
Validasi tindakan yang salah. Prinsipnya adalah setiap perilaku, seperti tadi teori yang sudah disampaikan oleh Pak Adi dan teman-teman, bahwa setiap perilaku memiliki tujuan dan memiliki kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Proaktif apa di sini? Menyadari bahwa kontrol bukan ada dalam guru. Kontrol perilaku ada pada diri guru itu sendiri. Seperti itu ya. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kalau kita sebagai judgement, sebagai hakim yang menghakimi, kita akan ada gap dengan anak. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai anak itu, seandainya kita menjadi dia, maka tidak ada jurang pemisah. Kita akan lebih empati, akan lebih enak ngobrol, berdialog dan mengalami perasaan anak. Yang ketiga, pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak memojokkan atau menghakimi, tapi lebih ke persuasif ya, mengajak, menyadarkan dan memberi dukungan. Ajukan pernyataan atau pertanyaan yang pertama, kamu bisa saja ya, bisa lebih gegabah dari ini. Selain marah tadi mungkin bisa frontal berantem, tapi kamu tidak melakukannya, berarti sudah poin hebat buat anak tersebut ketika dipuji seperti itu. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, saya nggak enak kan dipuji sebagai pemfitnah gitu kan. Jadi ada alasan yang kita gali dari dia. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada alasan atau motif di belakangnya. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya Pak, itu harga diri saya Pak, saya kan sebagai pemfitnah nggak enak gitu loh. Kenapa aja teman-teman memojokkan saya sebagai pemfitnah? Sedangkan harga diri dia merasa terusik saat itu. Jadi kita coba membangkitkan kembali harga dirinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Selain marah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ya ketika menghadapi teman yang pintar kamu? Dia disuruh mikir sendiri, kita hanya mengarahkan saja ya. Nah itu di validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan tadi. Apa yang harus kita lakukan ketika proses atau tahapan menanyakan keyakinan? Prinsipnya adalah dari kontrol menyatakan bahwa pada dasar kita termotivasi secara intuisi. Anak berubah, anak berperilaku bukan karena siapapun, bukan karena peraturan, bukan karena takut pada guru, tapi kita sadarkan bahwa itu adalah kebutuhan diri sendiri. Dia berperilaku baik karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena penilaian seseorang, seperti itu. Yang kedua, saat perilaku sudah divalidasi dan identitas siswa sudah stabil, maka murid sudah siap mengaitkan keyakinannya. Sudah tahu kesalahannya ini, kita kaitkan. Kira-kira kalau melakukan ini apa ya? Apa yang sudah kita langgap segala macam. Hanya tadi dengan saya marah pada teman, otomatis saya sudah menyakiti diri saya dan teman saya. Mungkin teman saya tersakiti dengan kata-kata saya tadi karena saya marah secara emosional. Kita ingatkan seperti itu. Terus ajukan pernyataan sebagai warga sekolah, apa peraturan sudah kita yakini. Kita kembalikan lagi ya. Kemudian nilai-nilai apa yang kita sepakati di kelas. Harus menghormati orang lain, berbicara kata sopan, kita ingatkan saja. Tapi memang sebelumnya kita harus punya kesepakatan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, gambaran ideal apa yang kelas yang kamu inginkan. Kelas yang nyaman, yang damai, saling menghargai, menghormati, dan tidak mengganggu hak orang lain, atau apapun itu sudah dibuat di awal pembelajaran yang belum pernah kita buat selama ini. Mungkin ini metode baru yang bisa kita terapkan di tahun ajaran baru untuk membuat kesepakatan kelas. Dan inilah untuk 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dalam menerapkan ini tentunya ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu ada hal yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, anaknya harus bersedia. Orang yang melakukan kesalahan harus bersedia untuk melakukan perbaikan. Kalau anaknya tidak mau, jangan dipaksakan ya. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin harus relevan dengan kondisi kesalahan yang dibuat. Dan yang terakhir, perlu adanya usaha perbaikan. Tidak hanya mencarikan solusi, tapi langkah selanjutnya seperti apa. Saya sampaikan mengenai 5 usaha segitiga restitusi dan juga bagaimana hal yang perlu kita perhatikan dalam penerapan segitiga restitusi. Semoga Bapak sekalian dapat pencerahan dari 3 hal tersebut. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya terlalu cepat atau karena waktu yang terbatas, tapi minimal ada poin-poin penting yang bisa menjadi
bahan pertimbangan kita ke depannya, merubah paradigma kita bahwa ternyata ilmu itu tidak statis tapi dinamis, selalu berubah, teori-teori berkembang terus. Saya pun sama mendapatkannya tidak di bangku kuliah tapi dalam pendidikan guru penggerak, dan yang kewajiban kami sebagai guru penggerak tergerak, menggerakkan dan bergerak terus menyampaikan apa yang sudah kami peroleh kepada teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatian semuanya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung dipandu oleh moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan Ibu Lilis atas materi yang sudah disampaikan, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dan sedikit disiplin. Bapak dan Ibu, sebelum melangkah ke sesi yang terakhir, yaitu sesi refleksi dan penjemput, apakah ini akan dilanjutkan nanti setelah Jumatan atau kita selesaikan tadi karena kita tidak Jumatan mungkin ya? Ya, Bapak mungkin ya. Masya Allah, luar biasa, hari ini kita mendapatkan satu pencerahan yang sangat bermanfaat. 4 materi yang disampaikan sungguh sangat luar biasa. Saya berpikir ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita menjadi membuka hasanah baru, wawasan baru, sehingga kita bisa menjadi lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan kita kepada siswa-siswa kita. Terima kasih kepada para pemateri hari ini, dari Ibu Eni Sudarwati SPDMM, kemudian Bapak Adi Rahmatullah SPD, kemudian Ibu Feni Susilawati SPD, dan Ibu Lilis Sulasari. Bapak dan Ibu, langkah selanjutnya, acara selanjutnya adalah acara refleksi. Mungkin karena acara diseminasi budaya positif ini berangkat dari kita, oleh kita, untuk kita. Lebih khusus pematerinya adalah dari rekan-rekan kita sendiri yang mengikuti pelatihan atau pendidikan calon guru penggerak, maka mungkin tidak ada salahnya jika refleksi ini juga hadir dari kita, muncul dari kita. Kira-kira apa yang dapat Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu ambil dari kegiatan diseminasi kita pada hari ini? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin menyampaikan, kira-kira apa sih yang bisa ditangkap, bisa diambil? Perangkat dihidupkan. Materi-materi yang Model Bluetooth sedang mencari perangkat. Boleh kita mungkin dari perwakilan Bapak gurunya, dari bapak-bapaknya, atau juga perwakilan dari misalnya masing-masing mungkin 2 orang penyampai refleksi gitu ya, terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Maka silakan, kira-kira dari ibunya siapa? Ibu Tiara, satu lagi. Mungkin 2 orang, Ibu Enda. Bapak-bapaknya karena tersisa 2, wayahna paling Pak Dian dan Pak Kotlan ya, sebagai perwakilan dari bapak-bapak. Teori kasih sayang. Nanti diungkapkan dalam refleksinya ya Pak ya. Maka untuk refleksi yang pertama kita beri kesempatan kepada Ibu Tiara untuk menyampaikan refleksi secara pribadi atas materi-materi yang sudah disampaikan hari ini. Maka Ibu Tiara. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri dari calon guru penggerak angkatan ke-6 di SMP Negeri 1. Materi yang sangat luar biasa, yang bagus dan sangat bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi yang saat ini sedang ada sedikit permasalahan dengan siswa. Sebentar aja masalahnya. Bukan masalah yang besar sebetulnya, hanya belum saya tangani gitu. Karena bingung akan dibuat seperti apa. Jadi ada siswa yang dalam pelajaran saya di kelas 2 kelas yang berbeda itu sengaja menghindar, tidak belajar, dan saat ini mesti saya diamkan. Jadi saya masih melihat respon mereka akan seperti apa, apakah ada rasa bersalah, apakah misalnya seperti apa. Namun sampai 3 hari ini mereka masih diam, tidak ingin menemui, tidak ingin mengatakan apa-apa, dan saya pun juga belum mau untuk mengajukan seperti tadi ya, ditanya kenapa alasannya itu. Tapi setelah mendengar dan menyimak paparan dari Bapak Ibu, saya merasa tertampar gitu. Harusnya saya bisa meluruskan apa yang salah, bukan mendiamkan apa yang salah. Jadi setelah ini, insya Allah mungkin nanti hari Senin karena siswanya sudah pulang, saya akan mencoba untuk menerapkan
segitiga ya tadi dengan siswa-siswa yang tadi bermasalah. Mudah-mudahan bisa berhasil apa yang dilakukan nanti dan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk anak-anak kelasnya dan juga siswa yang bermasalah tadi. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi yang pertama sudah disampaikan oleh Ibu Tiara, luar biasa. Alhamdulillah makna pesan yang ditangkap begitu positif, malah menjadi sebuah refleksi secara pribadi ketika dihadapkan pada masalah nyata di lapangan, sesuai dengan siswa kelas Bu Tiara sendiri. Oh, kelas yang lain. Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dan bukan tidak mungkin ketika di perjalanan masih ada menemukan kendala, bisa sharing pengalaman lagi dengan para teman-teman yang calon guru penggerak atau mungkin dengan pihak-pihak lain yang terkait supaya masalah ini bisa terentaskan dengan baik. Terima kasih Bu Tiara untuk refleksinya. Refleksi yang kedua disampaikan oleh Bu Endang. Enggak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri hebat hari ini, Pak Para. Dengan materi yang begitu hebat yang disampaikan hari ini, sebetulnya apa yang saya terima sih sebetulnya belum utuh gitu. Kemudian saya juga masih meraba-raba karena paradigma atau konsep yang lama masih menempel dan tidak bisa langsung lepas gitu. Karena seperti yang tadi Bapak-bapak sebutkan pertanyaannya, apakah betul ini akan lebih baik daripada ini gitu. Yang pertama itu tetap masih dengan meskipun dengan konsep yang begitu baik, dalam benak saya tetap masih ada semacam sedikit keraguan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul tadi apa yang sudah Bu Lili sampaikan, kemudian Bu Tiara sampaikan dengan melihat kemudian mengetahui pemaparan yang sudah disampaikan tadi, saya seperti tertampar juga gitu, karena terus terang saya sering memberikan hukuman kepada siswa, tapi dengan keyakinan bahwa hukuman yang saya berikan itu niatnya gitu, niatnya bukan untuk mempermalukan, tidak untuk ini, tapi niat saya untuk menjadikan mereka lebih baik. Tapi ternyata jalan yang saya pilih dengan niat yang baik pun ternyata belum tentu baik atau sesuai dengan apa yang dirasakan atau sesuai dengan perkembangan siswa. Contohnya misalnya kemarin saya punya kesepakatan dengan siswa, seandainya 3 kali tidak mengerjakan tugas saya ya keluar atau tidak lagi mengikuti pembelajaran saya. Sebenarnya sudah disampaikan dari awal. Ternyata siswa mana tidak mengerjakan. Kesalahan saya adalah saya tidak melakukan dialog. Gitu. Saya tidak melakukan dialog. Dialognya hanya satu arah. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Itu sudah cukup. Tidak ditanya secara mendalam. Kenapa tidak ditanya secara mendalam? Balik lagi alasan klise bahwa 48 siswa dengan jumlah siswa yang tidak mengerjakan banyak atau habis waktu saya ya untuk melakukan dialog. Ini mungkin jadi pembelajaran untuk saya. Saya ingin belajar bagaimana dari teman-teman yang lain bagaimana menyelesaikan masalah dengan kondisi di lapangan seperti itu. Bagaimana sih saya menyelesaikan masalah ketika anak-anak tidak mengerjakan tugas yang lebih biasanya sekelas itu lebih dari pertama biasanya lebih dari 10, kemudian berkurang, tapi tetap akan ada anak yang bertahan di setiap tugas itu, anak itu yang tidak mengerjakan dan biasanya tetap bersisa. Itu bagaimana caranya menerapkan teori ini dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah saya melihat sih guru harus sebagai manajer atau guru harus sebagai teman. Itu kan tergantung karakter ya, tergantung balik lagi kepada karakter guru. Ketika guru dituntut seperti itu mungkin butuh proses. Itu saya termasuk orang yang kalau bahasa Sunda mah degeg gitu. Kadang-kadang saya mah kalau udah begitu aturannya begitu gitu. Dan ternyata ketika saya belajar, oh guru harus begitu, tapi memang mungkin saya butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa menjadi seperti itu. Butuh proses dalam saya bisa menjadi manajer ketika belajar dengan anak-anak. Butuh
waktu untuk saya bisa bertanya kepada siswa sampai mengarahkan emosi siswa itu sepertinya saya belum bisa. Nah, dari pembelajaran ini saya belajar bahwa guru mungkin dari yang saya tangkap, guru harus belajar untuk menyelesaikan masalah guru sendiri sebelum nanti dibawa ke BK gitu. Jadi saya kayaknya ini guru dituntut untuk bisa membeka dulu sendiri deh gitu. Sebelum masalahnya nanti, kan selama ini mas saya sedikit-sedikit Bu ini gitu. Nah, mungkin dengan ini kita belajar sebagai guru pun kita harus bisa menyelesaikan masalah yang kecil yang tidak semuanya harus dibawa ke BK. Itu saja mungkin yang saya dapat tangkap dari pembelajaran hari ini. Mohon bimbingannya ke depannya supaya saya bisa menjadi guru yang berperan sebagai teman atau manajer buat siswa-siswa kita. Terima kasih refleksi saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Saya ya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Dari pemaparan 4 materi tadi, dari saya sendiri, kita mendapatkan banyak hal yang baru. Mungkin untuk angkatan-angkatan yang lama, kita sudah terbiasa dengan punishment. Ya. Mungkin sekarang ada paradigma baru atau istilahnya kita harus berubah. Paradigma baru kayak mau dibilang brainwash kayak ada sesuatu yang baru sebagai seorang guru yang katanya belajar itu sepanjang hayat begitu. Mari kita sama-sama merubah seperti itu. Saya masih tetap seperti itu, sedikit-sedikit tampar pipi biasa mungkin buat saya itu. Tapi tamparannya kalau bagi saya pribadi itu bukan tamparan marah atau apa, tapi karena gemes saja seperti itu. Kalau misalnya ada anak 9C itu, ketika saya masuk, Pak, saya belum ditampar. Tampaknya pelan, sudah biasa seperti itu. Di kelas saya ada Rafi Ahlayu, Pak, saya patahnya belum ditendang. Sudah sebagai kebutuhan buat mereka, ini buat pengingat mereka bahwa cari perhatian juga bisa. Ada proverb bahasa Inggris. Proverb itu apa bukannya? Peribahasa. You cannot teach an old dog a new trick. Artinya kamu tidak bisa mengajarkan trik baru terhadap anjing yang sudah tua. Ada proverb seperti itu. Tapi saya bukan anjing. Kita bukan anjing. Ya kan? Kita bukan anjing. Kita punya akal. Ini ada trik baru yang lebih bagus. Menurut saya sih lebih bagus untuk pendekatan terhadap anak. Dan saya pikir kalau untuk ini kita terapkan, anak-anak akan merasa lebih nyaman dengan kita. Akan semuanya akan terbuka seperti itu. Terima kasih. Tidak aja dulu Pak Fatih. Mangga Pak Fatih. Biar kelihatan Terima kasih. Kelihatan. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang ketiga ini. Tadi yang disampaikan oleh pemateri, Ibu dan Bapak dan Pak Adi, luar biasa baiknya, terkhusus untuk saya, karena begitu tadi dijelaskan, saya makin bingung sebenarnya. Jadi saya teringat kata-kata orang sastrawan yang menyebutkan semakin banyak belajar, semakin banyak tidak diketahui. Jadi di logika saya dulu semakin banyak belajar, semakin banyak di sini. Ternyata semakin banyak belajar, semakin sedikit di sini. Artinya makin banyak yang kita tidak tahu ternyata di sekeliling kita. Nah, yang selama ini yang masuk ke pikiran saya itu hanya teori-teori yang lama itu. Muncul teori baru ini, rasa-rasanya ada yang bertolak belakang dengan kenyataan hidup yang kita alami sehari-hari dan kita laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Sangat berbeda. Yang selama ini saya di kelas sebenarnya jarang marah saya di kelas. Sering malah memuji anak-anak. Kalau ada yang melanggar di sana saya sebutkan, oh anak-anak, sebenarnya kelas ini sudah ada yang melanggar. Saya sebutkan, wah di kelas ini tidak ada, yang ada mah di sono di dunia lain. Saya puji terus itu walaupun dia salah. Ternyata disebutkan di sini, memuji tidak boleh. Gitu. Loh. Padahal zaman-zaman dulu itu pada saat saya masuk, kata guru BK atau guru orang kesehatan,
tolonglah dipuji anak itu, tolonglah dipuji anak itu terus yang dijejarin ke otak kita ya. Ternyata dibantahkan oleh teori yang terbaru ini, memuji juga nanti akan mempengaruhi mental teman-teman yang lain. Nah, disinilah jadi dilema bagi kita kan dalam proses pembelajaran. Tetapi begitu ilmu ini masuk ke kita, mungkin bisalah pindah-pindah sedikit-sedikit mana yang sudah kita lakukan sehari-hari di kelas, mana yang belum. Walaupun sesungguhnya kurang jauh. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth. Sedang mencari perangkat. Oke, saya lanjutkan. Ada tadi kendala, ada iklan sedikit. Jadi teori-teori ini terima kasih sudah disampaikan, pencerahan bagi saya. Mudah-mudahan nanti di kelasnya itu minimal bisalah kita aplikasikan sedikit-sedikit, karena ini menambah wawasan kita. Walaupun secara pemahaman bagi kita masih ada memang yang bertolak belakang dengan teori yang kita pelajari dulu dengan teori kenyataan yang ada sekarang. Jadi kalau bisa, ini kan hanya teorinya, ini kan teori-teori, aplikasinya kan dulu pelaksanaannya. Kalau bisa itu untuk guru yang 5 orang ya 4 orang yang guru penggerak itu, kalau bisa mohon dibantu saya tiap pagi di depan itu, di depan tiap pagi kan saya sih tugasnya itu. Kan banyak yang terlambat anak. Coba kita peragakan ini, minimal kita buat 3 bulan atau 4 bulan, baru kita cek anak nih. Ada nggak perubahan di atas teori-teori ini? Karena selama ya, saya aja di situ yang menunjuk anaknya. Ini anaknya yang terlambatnya berapa kali, ini anaknya yang melanggar berapa kali. Saya hafal itu walaupun saya tidak mengajar, karena tiap pagi saya di situ. Jadi kita peragakan yang tadi, yang segitiga itu, praktekkan cara marahnya seperti yang tadi. Memang tadi begitu Bu Lili berbicara, saya kepinginnya kita peragakan di sini. Cuman Bu Aira tadi nggak mau, padahal saya ajak gitu. Nah, jadi nanti kalau bisa teman saya setiap pagi saya pilah-pilah aja lah anaknya, kita bagi berapa kategori lah, tergantung nanti kategorinya berapa. Untuk anak yang terlambat sekali, yang sering terlambat, yang sering nongkrong di gang, atau yang sering sengaja dia menerlambatkan diri. Saya hafal betul itu anak-anaknya. Kita praktekkan ini, pada saat ini kita lihat hasilnya pada bulan keberapa atau minggu keberapa, hasilnya seperti apa. Apakah nanti progresnya kita menggunakan hasil Pak Khotbah dengan hasil itu dibandingkan? Ya, kita bandingkan supaya kita lihat, ya, supaya kita lihat hasilnya. Karena selama ini saya di situ, memang saya menghukum anak itu beda-beda. Karena saya sudah hafal dan saya sesuaikan dengan kegiatan yang ada pembiasaan kita. Jadi kadang-kadang kalau pembiasaannya membaca, saya minta tolong ke Pak Akbar, suruh bacaan. Semua anak bacanya Al-Baqarah. Jadi hafal saya. Saya suruh, ayo Al-Maidah, hafal Pak. Saya juga tidak hafal. Saya tidak hafal. Kasih ke Pak Akbar. Nah, yang lain saya suruh menghafalkan Pancasila, pembukaan, teks proklamasi dan seterusnya. Terlambat kayaknya enggak ada terlambat kayaknya. Nah, itu bisa jadi maksudnya tadi kan, bisa jadi kan. Ya. Makanya tadi saya sebutkan kan, kalau ini diterapkan ke anak, harus masing-masing anak itu harus ada pemetaan karakter terbaca satu-satu, baru bisa masuk teori ini ke siapa. Tidak bisa diterapkan secara global, susah. Nih contoh yang lain, misalnya kalau dia gondrong anaknya, saya suruh motong besok perjanjian, ya Pak, besoknya nggak dipotong. Kedua suruh lagi sekali ya, besok motong, ya Pak, nggak dipotong lagi, saya potong sedikit, gitu. Besoknya langsung dipotong. Tuh, dipotong sedikit kan dia jelek, gitu. Besoknya langsung dipotong. Termasuk hukuman.
Nah itu maksud saya tadi, mana berarti tergantung anaknya. Tuh. Ya, karena alamnya sudah seperti itu. Beda yang satu lagi ada yang anak kelas 7 apa kemarin. Mungkin saya tidak sadar karena belum hafal. Anak itu mungkin baru sekali terlambat. Karena terlambatnya juga mungkin karena bukan keinginannya. Saya keceplosan saya marahin. Kelas 7 kene dia terlambat. Nangis. Ada yang ceritanya. Nah kira-kira seperti itu. Iya. Jadi menurut saya yang disampaikan tadi oleh Bapak Ibu guru itu luar biasa masuk ke sini. Oh ternyata saya selama ini salah. Yang saya cerna itu awal-awalnya itu bukan stimulus respons tadi yang saya jelaskan tadi kan, stimulus respons itu kan di teori kemahasan ada itu. Tuh kalau kata Bu Eni tadi dalam pembelajaran itu kan harus dibuat kolektif kolegial punya. Misalnya ini diarahkan beberapa orang. Terus saya sebutkan di metode belajar itu kan ada metode belajar ini ada yang penglihatan, ada kinestik, ada pendengaran. Kalau disamaratakan tidak bisa. Tuh gaya belajar kan ada kan. Nah itu dimaksud saya di sini gitu. Ya diferensiasi, katanya diferensiasi tidak bisa. Jadi untuk ini hasilnya coba mulai hari minggu depan, ayo dengan saya di depan. Kita tandain dulu anak-anaknya. Nah kita kumpulkan dulu, kita bikin kesepakatan bersama-sama gitu. Nanti kita cek hasilnya seperti apa. Nah, tuh, ya, iya. Kemudian outputnya ini kan nanti kan anak-anak menjadi pembiasaan kan. Walaupun dalam tadi saya sebutkan, kalau menurut saya teori ini yang paling utama bukan ini, pembiasaan dan keteladanan. Kalau kita sudah terbiasa teladan dilihat, dia akan ngikut ngekor dari belakangnya. Kalau saya jelaskan seperti itu. Nah, yang kedua refleksinya, kalau ini mungkin bisa berhasil atau berhasil sekian persennya. Kalau bisa, guru BK-nya 6 jam pelajaran per minggu di kelas. Ya, makanya tadi Pak Adi saya tanya, Pak Adi, ini materi ini kalau di bidang profesionalisme di guru ini masuk materi mana? Kognitif, profesional, sosial, apa satu lagi? Kepribadian, ini masuk ke mana? Kata Pak Adi, saya juga bingung kemana ya. Berarti guru masuk semuanya. Masuk sekaligus kan? Tuh, berarti guru BK 6 jam bisa minggu di kelas. Saya kisah terima kasih Bapak Ibu sudah ada pencerahan bagi kami. Mudah-mudahan nanti kita sepakat untuk membuat uji coba kecil-kecilan di depan. Kita cek, ya. Oh ya semester 2 gini aja deh kalau gitu. Kalau kita buat semester 2, saya dulu yang mendata anak-anaknya. Ya, saya data dulu si Anu. Nanti kita berapa orang Pak namanya? Perwakilan per kelas atau yang bandar-bandar itu saja? Gimana? Yang itu aja, yang berapa orang? 10 cukup? Ya, sampel 10. Jadi nanti kita gunakan teknik yang 3 itu kan. Nanti yang keras-keras yang pertama itu bukan dulu. Nanti yang kedua siapa? Nanti masuk di mana? Katanya bikin kesepakatan dulu bang, satu sekolah karena nanti nggak bisa kita menganak tanpa ada keyakinannya nggak ada. Jadi mungkin satu hari di pembiasaan kita buat kesepakatan 1.300 anak itu pengen seperti apa sih sekolah kita. Jadi peraturan-peraturan yang hanya dalam kertas itu tapi keyakinan memang lahir dari mereka juga gitu. Kalau kita selama ini kan lahir dari kita sepihak dari nggak bisa itu nggak bisa. Dan kita nanti akan kelompokkan mas keyakinan ini masuknya kemana akan misalnya gini mengusulkan bawa HP semuanya nih sepatunya bebas kerudungnya bebas kan ada. Nah itu di situ kan. Jadi kalau menurut saya yang paling utama sebenarnya teori ini masuk kita buka keteladanan. Kalau kita pembiasaan saya akan contoh nih. Kami beriswan juga capek-capek apalagi saya sopo keringat dingin atas itu berangkat apa itu tenda dari sana gerek sampai ke sini. Ditarik dan bersihin sajadah udah diurutin. Terpal itu kan di sajadah kan dimasukin lagi udah diurutin nyuruh duduk aja duduk susahnya nggak ada padahal udah dilengkapi bukan di lantai. Kasihan anak sistem udah sampai keringat dingin ngangkat-ngangkatnya dilipat lagi itu berat. Jadi bapak atau anak yang ngangkatnya bareng angkat sendiri. Ya gitu. Ya terima kasih Bapak Ibu pencerahan ini mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Kalau bisa tadi itu semuanya gurunya sih sebenarnya.
jangan hanya segini ya, kan semuanya kan kita kan isikan kolektif ya. Kalau bisa dengan TU juga semuanya ya, jadi gurunya semuanya ikut, TU yang ikut, nah, baru ini dilaksanakan. Iya, benar gitu. Harusnya nanti pasti rapat itu. Sekarang aja lah, kan dilakukan banyak. Kan dari dulu sudah saya usulkan itu ke Bapak juga saya usulkan kalau rapat ini sekali-kali kita rapat kolektif semuanya dengan TU, dengan guru. Ya, kata mereka ya TU beda rapatnya, kita beda rapatnya. Tambah, iya, udah sering saya usulkan. Tambah lagi saya usulkan ini untuk apa yang menilai kelas itu apa istilahnya? Yang guru menilai guru yang lain, nah, supervisi. Udah saya usulkan supervisi jangan hanya guru dong, yang lain supervisi. Ya gimana caranya? Ya gampang kan, tinggal bikin format penilaian saja. Nah, sebenarnya sudah ada Pak. Jarang dilaksanakan. Nah, saya suruh juga dulu dah, saya minta itu udah kalau nggak salah di berita acaranya kan. Kalau dilaksanakan dah putus kontrak. Sudah saya akhiri dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah luar biasa refleksi yang disampaikan oleh Bapak Ibu menandakan bahwa materi yang disampaikan hari ini begitu bermakna, begitu berkesan. Yang insya Allah mudah-mudahan ini segera direalisasikan menjadi sebuah aksi supaya betul-betul bisa diimplementasikan secara utuh begitu ya. Saya salut artinya kegiatan ini bisa diselenggarakan secara internal di skop kecil dulu Bu Lilis, dan bukan tidak mungkin betul dengan refleksi yang seperti ini artinya responnya luar biasa, dan ketika nanti kita beralih ke skop yang lebih luas lagi, artinya melibatkan Bapak Ibu guru yang lain bahkan di BPU, mudah-mudahan responnya juga luar biasa seperti ini juga begitu ya. Saya juga jadi tergelitik bahwa saya juga ingin sedikit memberikan refleksi dari beberapa catatan yang saya buat selama proses berlangsung dari tadi pagi, bahwa konsep-konsep budaya positif yang perlu konsep-konsep budaya positif ini perlu dipahami dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran kita untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua, mengubah paradigma. Kalau tadi kata Bu Enda bilang kita sudah terbiasa dengan pola pikir yang lama, ketika mengubah ke pola yang baru itu pasti ada sebuah transisi dulu. Itu tidak heran ketika muncul kebingungan, dan ketika belajar bingung, saya pikir berhasil melalui proses belajar karena hasilnya bingung. Dari bingung itulah dia berpikir bahwa ternyata banyak yang tidak tahu ya, aku banyak latar dengan harapan langkah selanjutnya adalah dia tambah belajar lagi, cari lagi ilmu yang banyak supaya kebingungannya semakin terjawab. Itu harapan positifnya. Jadi bagaimana mengubah paradigma berpikir lama dengan mengimplementasikan budaya positif dalam praktek pembelajaran kita pada siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengkondisikan pengimplementasian budaya positif tadi dengan memperhatikan beberapa faktor pendukung, ya, termasuk motivasi, kebutuhan dasar yang mendasari setiap perilaku yang muncul dari kita sebagai bapak dan ibu guru. Kemudian penerapan konsep teori yang dikaji mungkin perlu adaptasi juga, karena ini kan dari luar ya teorinya, dan bukan tidak mungkin ini perlu diadaptasi, disesuaikan dengan bagaimana sosial budaya yang ada di sekolah kita, kemudian latar belakang ekonomi yang ada, dan karakteristik individual, terkait potensi, bakat, minat, kebutuhan, itu harus menjadi fokus kita juga pada akhirnya. Kemudian bagaimana proses pendidikan dapat mengoptimalisasikan segala potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau tadi konsep skop kelompok mungkin akan sedikit sulit, mungkin sasarannya tadi mungkin individu, meskipun perlu waktu untuk sedikit lebih lama. Kata Bu yang aku harus pendekatannya individual terus, tapi bukan berarti tidak mungkin dilaksanakan. Dari materi yang terakhir, dua materi yang terakhir, bahwa perilaku stimulus yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu selanjutnya tentu akan berangkat dari keyakinan kelas yang dibuat untuk dijadikan sebuah kesadaran internal dari Bapak dan Ibu, dengan harapan itu juga muncul dari siswa-siswa kita. Kemudian dari keyakinan kelas akan menghasilkan sebuah kesadaran. Dari kesadaran inilah akan muncul bagaimana perilaku manusia yang seharusnya
menjadi budaya positif dengan tadi memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi karena dari 11 saling berkaitan satu sama lain. Makanya tadi kuesioner dari Bu Feni mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Pak Dia sebagai humas. Kuesionernya bisa disampaikan ke Pak Dia. Jadi kita bisa tergambarkan apa sih kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya, Bapak Ibu gurunya, dan itu bisa terpetakan. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas untuk mengkondisikan motivasi berperilaku secara positif sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menjadikan kehidupan dan dunianya lebih bermakna, kemudian lebih berkualitas. Itu kalau dari dengan strateginya, dari strategi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis, tinggal diimplementasikan kemudian harapannya lumayan. Betul, dan itu perlu kolaborasi dari kita semua, tidak hanya dari guru pengajar yang CBP saja, tapi juga mudah-mudahan ini jadi inspirasi kita semua untuk bisa punya visi misi ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Itu mungkin sedikit represi yang saya sempat catat, karena mungkin ini materinya waktunya sudah hampir habis, karena kita juga ada agenda yang lain yang akan kita lakukan. Mungkin sesi tanya jawab untuk materi Bu Lilis dan Bu Feni tidak bisa dilakukan secara langsung. Kalaupun ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, mungkin bisa disampaikan secara tertulis atau mungkin disampaikan langsung kepada Bu Lilis dan Feni, sehingga nanti bisa menjadi bisa di follow up lebih lanjut. Itu mungkin Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas partisipasinya. Kemudian kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai kabel bisa kayak kalau bisa. Terima kasih kepada Ibu sekalian yang bisa kesempatan kali ini. Terima kasih sama rekan-rekan BGP saya, Feni, Bu Lilis dan Feni atas kesediaan. Perangkat dihidupkan. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Atas kesediaan Ibu sekalian dari pagi ya sampai duhur sampai ini. Ya, tadi rencana itu jam 11, tapi ternyata memang instruksi kita cukup. Saya berpikir awalnya, ya tadi mulai hampir setengah 9 ya, itu juga mulai, kemudian awalnya sih kita tidak serius ini begitu ya. Awalnya itu hanya kita menyampaikan saja, bahkan hanya pada itu, tapi ternyata hal ini penting ya, gitu ya, penting dan memberikan suatu wawasan bagi kita. Masalah mau diterapkan atau tidak dikembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Yang jelas ini adalah teori-teori yang kami dapatkan. Memang ada resolusi dan sebagainya. Ini adalah dari materi 1 sampai materi ke-6. Sebenarnya ada 6 materi ini, tapi yang 2 oleh Bu Lilis sama Bu Feni, semuanya ini adalah berkesinambungan, satu lengkap. Jadi tidak bisa dipecah-pecah yang materi saya, materi ini dan sebagainya. Ini adalah satu materi utuh. Jadi kita kalau dari awal mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi makin di sini ternyata semakin paham ternyata. Begitu ternyata alur daripada modul ini. Dan ini kalaupun itu memang tujuan dari salah satu tujuan modul ini kita tetap bisa melaksanakan suatu restitusi seperti itu. Tidak hanya pada hukuman ataupun restitusi, tapi kita maju kepada restitusi dan kita dituntut untuk menjadi seorang manajer dengan tanpa melupakan kayak jadi mengatakan tentang kodrat alamnya, kodrat zamannya dan sosial kultural di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih dari Bapak sekalian. Mohon maaf apabila jamuan ini perlu kami ingatkan supaya tidak terjadi polemik di ruangan ini, begitu ya. Kami pada awalnya akan melakukan ini pada semester dinas semuanya, tapi khawatir tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Kalau rapat dinas kan sudah bercampur dengan materi-materi yang lain, jadi makanya kami kemudian kami memilih hanya beberapa orang saja. Yang pertama memang kami fokuskan kepada guru P3K
yang kedua guru yang memang langsung berhubungan dengan siswa, begitu ya, keiswaan, dan beberapa wali kelas. Jadi memang tidak semua wali kelas ya ada, dan perwakilan dari humas ada, sarana ada, semua kita. Itu kemudian dari sarana kan ada Pak Yogi, dan sengaja emang kita semua stakeholder di sekolah kita buat kami undang, tidak semua. Kalaupun semua nanti, kalaupun nanti keluar masalah makanan ini bukan, pastikan bukan dari sekolah, ya, bukan dari sekolah. Kalau sekolah mah tadi apa, nanti hari ini sekarang ada nasi, ya. Ini mah dari kita saja, ya. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu saja sih. Terima kasih buat sekalian ya. Jadi mohon keluar dari ruangan ini pendapatan ibu tidak menjadi polemik dan sebagainya. Kalau ada orang kenapa ini yang dipilih, ya tadi sampaikan saja begitu. Memang keterbatasan ruangan, keterbatasan waktu dan sebagainya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian, wawasan kita. Tentunya tetap kita pembelajaran itu harus berfokus pada siswa, ya, murid. Sekarang masih yang murid. Caranya kalau kami ini murid kembali ya. Kembali ke zaman jadul. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.